Ya, kasus Gus Miftah ini kemudian memunculkan narasi perlu diperketat lagi sertifikasi DAI ini, katanya begitu apa Pak Niam. Tapi kalau sepengetahuan saya sertifikasi DAI kan sudah berjalan beberapa lama ini ya kalau tidak salah ya. Ini bagaimana sebenarnya penerapannya? Gus Miftah tersertifikasi nggak sih sebenarnya? Ya, saya kira gini ya. Jadi setiap aktivitas yang terkait dengan publik, apalagi mengemban tanggung jawab publik, Ya. itu kan butuh kompetensi. Jika sesuatu diletakkan kepada orang yang nggak punya kompetensi, tunggu saat kehancurannya, gitu ya. Nah, kompetensi di sini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi juga etika, kemudian mekanisme penyampaian dan lain sebagainya. Jadi kalau di dalam ilmu keagamaan itu kan ada madah, ada wasilah, ada materi, substansi yang mau disampaikan, ada tata cara penyampaiannya. Dan tata cara ini nggak kalah penting memperoleh perhatian. Makanya kalau kita berkomunikasi kepada publik, kita harus mengenali karakteristik publik dulu. Karena bisa jadi karakteristik publik memiliki kekhususan dan juga spesifikasi. Man arafa lughata qaumin salima min afatihi. Barang siapa yang mengetahui tradisi budaya termasuk juga bahasa suatu kaum yang hendak kita sampaikan pesan, maka kita selamat dari cercaan dan juga caciannya. Nah, termasuk juga penyampaian diksi di ruang-ruang tertentu. Bahasa yang benar di tempat yang kurang benar akan bisa direspon menjadi kurang benar. Nah, itu yang saya kira penting. Ada kontekstualisasi. Karena itu penting bagi kita, termasuk juga seorang mufti, seorang dai, seorang guru, seorang politisi, seorang apalagi itu ya pejabat publik memahami, presenter juga. Kan presenter akan berbeda penyampaiannya ketika di depan kamera dengan off cam. Nah, artinya sama-sama presenternya ini, tetapi beda tempat, beda tuntutan. Nah, karena itulah ada dua dimensi sekaligus yang harus dipahami dalam konteks al-ahliyah atau kompetensi. Kompetensi yang terkait dengan keilmuannya, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu. Ini dosa besar. Dalam konteks fatwa juga begitu. Ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alan nar. Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, dia paling berani masuk neraka. Demikian juga konteks dakwah. Barang siapa dia ngajak tapi nggak melakukan, itu masuk dosa besar, kaburo maktan. Nah, begitu dia ngajak, harus dengan cara yang baik. Itulah makna al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Standarisasi dai menjadi penting. Jadi soal penguatan kompetensi, baik kompetensi keilmuan maupun kompetensi yang terkait dengan personal dan sosial kita. Baik, kompetensi penting dan harus memang penyampaian itu harus dengan cara yang baik. Mengajak sesuatu itu udah harus dengan cara yang baik. Kita ke Mas Gunggun. Mas Gunggun, terkait dengan kembali lagi pengunduran diri Gus Miftah ini. Catatan Anda, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh figur publik yang mengundurkan diri di tengah polemik? Apakah ini lebih banyak dampaknya negatif atau positif? Apakah di kasus Gus Miftah ini bisa membalikan situasi yang tadinya netizen mencecar dan memaki bisa lebih positif lagi? Pengunduran diri di satu sisi itu harus tetap diapresiasi. Kenapa? Karena itu bentuk tanggung jawab ya. Dan bagus juga ke depan pejabat-pejabat publik, entah apapun posisinya, kalau bermasalah dan melukai masyarakat, itu mengundurkan diri sebagai etika dan keadaban berpolitik. Kenapa? Karena tradisi ini sebenarnya tradisi bagus. Soal opini publik yang terbangun kan luar biasa kemarin. Ingat, opini itu selalu berjalan 3 tahap. Pertama namanya stage of brainstorming. Orang tuh berbicara acak. Tetapi kemudian jangan lupa akan muncul yang kedua namanya stage of consolidation. Opini itu menjadi pro dan kontra yang mulai mengarah pada opini mayoritas. Nah, pada saat opini mayoritas terbentuk akan muncul solid stage yang kemudian sulit dikendalikan. Makanya rezim kekuasaan manapun selalu punya kepentingan untuk mengelola opini publik dengan baik. Kalau tidak, maka akan ada tsunami opini yang bisa meluluh lantakan bangunan yang sudah disiapkan oleh siapapun termasuk rezim kekuasaan.
Jadi Pak Prabowo harus lakukan apa nih untuk kemudian bisa mengkonsolidasikan lagi jajaran di bawah? Banyak melakukan mitigasi opini publik. Oke. Cepat melakukan manajemen isu secara reguler. Oke. Dan manajemen isu itu jangan sampai sudah Baik. berlabuh menjadi manajemen krisis. Baik. Begitu. Maksud saya sebelum krisis dimitigasi. Langsung dimitigasi. Ya. Kita akan coba nanti langkah seperti apa yang dilakukan. Dan Pak pelajaran Prabowo. penting yang penting Iya. itu. Ya. Pelajaran penting Baik. ini teladan juga ternyata. Baik. Kan? Teladan ada hikmah di balik Ada hikmah peristiwanya. di balik semua Iya, iya. peristiwa. Baik, terima kasih Pak Terima kasih, Niam. Kiai. Terima kasih banyak ya. Sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Iya, kita harus akhiri perjumpaan kita meskipun bahasanya menarik. Kalau ada salah-salah kata kita mohon dimaafkan, jangan sampai blunder. Diminum tehnya, nggak ada esnya tapi nggak ya, kalau apa ya. Kami harus undur diri. Sampai di sini dulu Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Saya Alfa Tauhid. Saya Andi Kumala, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.